talim kita. Kita lanjutkan bab 2. Mizanu zikri wasyolati, keseimbangan zikir, pikir dan doa. Kapatang kalau kita bahas, kita perdalam sedikit. Langsung saja kita ke taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan habibi, hamdal mustafirin, hamdan yuafi, yuma'ahu, yukafi, majidah. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi juriyatihi ajmain. Sebelum taklim biasa kita sholawat, istighfar, zikir, doa. Kita selaraskan lurus niat ridha Allah. Sama-sama langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar, astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi wariddoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka dzikir jahat. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniha solihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah. Waridullahi ya Allah. Ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Takdi hajatina pasang niat. Wa khususon abaruhiyah Nur Muhammad khususon ila ruhi Muhammad Nabi Yunaka muslimin mukminin wa musinin wabil khusus hadiri al-mahdi khalifatil radin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususon arwahi muslimin mukminin wa musinin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ilmalana ilama alam tanah innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untuk dadaku, mudahkanlah untuk urusanku. Uraikanlah simpul pengikat lisanku, baik pentaklim maupun yang ditaklimi, agar bisa memahami taklim ini dan Allah meridai. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin. Langsung saja kita ke risalah. Puji syukur kita hari ini masih diberi waktu dengan kodrat iradatnya, rahmatnya, kita masih diberi, masih bisa datang untuk bisa bertolebul ilmi di tempat ini.
tentunya rahimakumullah semuanya. Hari ini kita bahas Mizanul Zikir Wasolati bab 2 ya. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Amma ba'du. Jadi poin yang kita kaji dalam keseimbangan kita antara rohani dan pikir kita harus tahu wilayah Allah. Ya. Jangan ikut campur yang menjadi wilayah Allah. Ya. Arti kata gini, perintah kita ada hak untuk ikhtiar. Tapi kalau sudah dilakukan ikhtiar mentok, ya, ini walaupun ikhtiar dengan orang yang pandai mencari sesuatu persoalan, solusi permasalahan, maka kita memasuki wilayah Allah. Pas masuk wilayah Allah, kita biarkan berkegiatan lain. Kalau sudah habis ikhtiari kita, ya. Nah sayangnya ikhtiar kita ini kadang-kala nggak tuntas. Maka Allah masih menutup, belum memasukkan wilayah, belum memasuki wilayah Allah. Kalau sudah masuk wilayah Allah, kita diperintahkan diam. Ya. Kira-kira maknanya paham ya? Maknanya paham ya? Itu kaitannya dengan tawakal. Amalan tawakal itu sudah masuk wilayah Allah. Ya. Masa belum ikhtiar kita tawakal? Jadi berdoa tawakal aja, salah itu. Langsung tawakal aja katanya, nggak boleh. Ikhtiarnya belum ada. Ya. Nah. Seperti Iwan kita Raples itu ikhtiarnya belum tuntas, belum masuk tawakal, ya belum. Nah, jadi ikhtiarkan dulu. Nah, makanya yang biasa membaca ikhtiar sampai batasan ikhtiar itu orang yang mempunyai pemahaman yang lebih ngerti dalam perkara ini ya. Makanya kita nggak bisa berikhtiar itu sendiri, nggak bisa. Cari duit kan nggak bisa sendiri, harus tahu sumbernya. Tapi ada wilayah Allah yang tidak boleh kita memasuki selalu dengan ikhtiar. Ada orang kesal nggak menggerutu, padahal sudah masuk wilayah Allah. Maka Allah menutupnya kembali, ini hijab rezeki. Ya, itu repot nanti. Jadi ini sudah bahasa tasawuf. Ya. Kehidupan di atas dunia ini kan tidak terlepas dari ujian dan permasalahan. Ikhlasi, bahasanya gitu kan. Nah, kadang-kala kita kesel ya. Datang itu kan silih berganti, kadangkala seolah-olah nggak ada berhentinya ya. Itu kehidupan dunia kan. Nah, makanya pas kita dilapangkan, ya, itu bukan arti kata kita tidak akan ada masalah lagi. Ya, ini banyak orang nggak mau nerima kayak gitu nih. Nah, jadi dalam menghadapi permasalahan tuntunannya sudah jelas bahwa dunia ini adalah ujian kan bagi orang yang beriman. Ya. Ini ujian itu bagi orang yang beriman di Quran loh. Jadi kalau ingin gak dapat ujian gak usah beriman. Gak enak kan ngajinya kan? Ya gitu. Betul kan? Jadi permasalahan itu hendaknya kita tahu wilayah Allah mana, wilayah kita mana. Sepakat nih? Ya. Nih Iwan gimana? Wilayah Allah udah masuk belum? Belum. Kenapa belum masuk wilayah Allah? Tanya Pak Ustadz kita yang paling senior, Pak Al. Tanya beliau. Wilayah ikhtiarnya mana yang belum lunas? Gitu ya. Iwan Raples ada sesuatu masalah diuji dengan kehilangan belum selesai itu. Wilayah ikhtiarnya masih ada. Maka tanya ahlinya dulu. Ya. Kalau Iwan nggak perlu tanya ahlinya, dia udah tahu itu. Wilayah ikhtiarnya apa? Betul kan? Ya. Jadi kadang-kala wilayah ikhtiar kita itu seolah-olah mencari yang paling wah. Ini salah. Bukan gitu. Allah itu mengendaki. Jadi ibadah itu ubudiyah ya. Ya'bud, naikkan, hamba. Jadi ikhtiarnya kita itu menghamba semua pekerjaan itu atas nama Allah. Itu ya'bud.
Bukan atas nama diri. Begini misalnya, saya mau nikah, saya mesti dapat uang penghasilan segini, anak segini. Itu kacau itu. Iya but itu ya. Kita yang penting ikhtiar aja. Sudah itu dapat sedikit, tidak dapat banyak, jangan dipikirin lagi, itu wilayah Allah. Jadi keikhlasan itu sangat-sangat batin. Sangat batin. Nah, di sini pentingnya kita dalam kondisi kehidupan sekarang itu orang sering memasuki wilayah Allah. Itu bahaya. Ya syukur-syukur antum semua ini dalam kaji hari ini ada sedikit naik pengertian ujian tadi mesti gimana kita. Dan kalau orang itu peka, ikhtiar kita akan tahu batasnya di mana. Nah itu yang paling penting kan ngaji ya. Semua kita bahas di Quran. Masalah itu dalam hidup ada yang untuk dipikirkan, betul? Ada masalah yang untuk dipikirkan, ada yang harus dipasrahkan. Itu bahasa syariatnya. Sepakat nggak? Ada yang mesti dipikirkan, tafakur. Ada yang dipasrahkan. Sekarang pertanyaannya, kalau itu sudah meninggal, diapakan? Dipikirkan supaya hidup lagi. Mampus antum. Enggak, salah itu. Ya, itu sudah masuk wilayah Allah. Jadi apa bahasanya? Dipasrahkan, tingginya diikhlaskan, prakteknya ditawakalkan. Itu wilayah Allah. Ya. Kita ikhtiar penyakit, apapun juga di Islam penyakit, ada solusinya. Ikhtiarkan, walaupun itu bertahun-tahun. Kadangkala itu menjadikan solusi mengurangi dosa kan. Tapi kalau sudah mati itu wilayah andong. Gila orang itu. Lama kerja andong gak tuntas-tuntas gitunya. Itu wilayah Allah loh. Dosa itu. Andongnya gak berani masuk. Kalau udah innalillahi wilayah siapa? Kemana ngaji nih? Nah, setuju ya? Jadi bahasa tawakal itu sangat sakral. Hati-hati. Antum belum ikhtiar tapi antum ngomong udah tawakal aja. Hati-hati, salah itu. Ikhtiar antum sampai di mana? Jangan masuk dulu tawakal. Setuju nggak nih? Kan logika kita nerima itu. Karena kita ada hak untuk berikhtiar, ada ayatnya. Tapi yang nggak tahu batasan ikhtiar kita tuh di mana. Di sini orang sering melenceng. Ini udah masuk tawakal. Ya. Ya udah dikasih mobil satu, jangan ikhtiar lagi. Ini kan udah cukup. Cari sampai 2, 5, 10. Diuji nanti dengan 10 mobil. Itu namanya serakah. Karena memasuki wilayah Allah. Udah pulang ngaji, udah selesai itu. Keseimbangan berpikir dengan batin. Batin kadangkala masuk wilayah Allah. Itu sempurna. Allah itu maha tauhid, maha cemburu, tidak boleh direcoki kan? Nggak boleh kan? Kita udah kemana-mana ikhtiar. Kelemahan kita apa? Karena kita memasuki wilayah Allah. Sepakat? Sepakat. Nah, kalau antum menyebut tawakal ya, antum sholat biasa aja, bila perlu nggak usah berdoa. Sampai, ya Allah belum juga berhasil, nutup tuh, nyinyang kejadian. Iya nak, itu ada di Quran loh, ada loh. Nah hati-hati nih, batas tawakal ya, batas tawakal. Makanya pas kita diuji, yang amanah sehari-hari jalani saja, jangan mentok. Galau nggak boleh, kan diem itu. Orang galau kan diem tuh. Nggak kerja, nggak gini, males makan, dosa lu. Oleh memangnya perut punya antum. Perut harus kasih makan loh ya. Kita punya tanggung jawab amanah, mesti dikasih makan kan. Karena kita ada masalah, kita nggak boleh diganggu. Salah itu. Sepakat? Sepakat ya? Nah, itu yang akan kita bahas. Jadi gini,
Ketika pikiran tidak bisa lagi menyelesaikan permasalahan karena sifat pikiran itu dibatasi oleh Allah, maka sebaiknya kita tidak boleh memaksakannya. Itu kepekaan. Setuju? Ada istilah begini, satu orang membaca dalam sisi lahiriah dengan ikhtiar, dengan pikiran. Ambo hilang dompet jalan kamari. Jam sekian ambo barangke. Lebih cerdas lagi. Wah, waktu barangke kira-kira ambo turun waktu itu. Bali rokok, kaluan dompet, jatuh mungkin dompet di sini. Kan pikiran itu. Iya kan? Pada saat itu kita kembangkan lagi, itu kecerdasan. Waktu itu banyak anak-anak mungkin yo. Jangan-jangan tak ambil. Kama kajiku. Kira-kira itu. Umpama ya. Sudah itu kita berikhtiar di pikiran itu menunjukkan kan. Contoh, ayo awak ke sekolah. Nggak ada anak yang tahu. Tanya ke guru lah. Itu ikhtiar. Berarti ikhtiar para plus belum selesai. Satu lagi, itu masih terbatas iyo indah kan. Walaupun sesantiang-santiang orang Malia juga ilmu jarum bisa tabang. Bisa pula salah. Setuju enggak? Tapi kita tetap ikhtiar. Sepakat. Orang pakai CCTV aja bisa salah kok. Tetap sepakat. Ya. Jadi pas kita sudah capek, mentok, stop. Antum tawakal. Maka itu sudah masuk ke wilayah kalasah, ikhlas. Insya Allah biasanya ketemu loh. Itu aja ilmunya. Setuju? Setuju ya. Yang jomblo gimana kan gitu Pak. Kebanyakan jomblo itu gimana? Ikhtiarinya belum tuh tuntas. Ya. Jadi jangan dipaksa. Di sini ilmu, karena jika memaksakan diri maka akibatnya permasalahan akan tertutup dan tidak terselesai, dan ujungnya secara kejiwaan mental kita terganggu. Setuju? Umumnya masalah itu di situ semuanya. Perkaranya kehilangan aja. Kehilangan apa? Kehilangan istri, kehilangan pembantu. Kalau kehilangan dompet kecil Pak. Kehilangan pacar. Oh gawat-gawat Pak ya. Kalau kehilangan makhluk tuh gawat-gawat. Nah yang paling gawat dulu ada kehilang karo kan. Monyet hilang tidak bisa tidur kan kacau Pak. Hilang kucing udah itu. Jadi aduh. Kita senyum aja lah dalam masalah itu ya. Jadi ada wilayah Allah. Biarkan hati yang menyelesaikannya, itu kata Allah. Karena di sana ada aras Allah. Biarkan hati yang menyelesaikannya. Jadi supaya bisa hati menyelesaikannya, hati bersihkan. Membersihkan hati dengan apa? Udah, bukan dengan rinso ya, Iwan. Ya. Membersihkan hati apa? Dengan zikir kan? Nah, udah. Zikirin aja. Ya. Betul. Kalau doa salawatin. Karena jalannya doa dengan selawat. Kalau hati menunjukkan ke ilham, zikirkan. Jangan diselawatin. Salah itu bahasanya. Iya. Hati dizikirkan, doa diselawatin, ya betul ya. Kadang-kadang doa sulit dibaca kan. Kalau udah selawat, Allah tahu kan kehendak kita kan yang terbaik. Selawatin aja. Makanya ada selawat ini, selawat banyak duit, selawat banyak rezeki ya. Ada kan? Selawat mahabbah, ya betul kan. Jangan dipikirkan halimatus hadiahnya, itu ngukur. Itu masuk wilayah takdir, kacau itu. Ini yang dikenal dengan istilah bahasa syariat ya, tawakal, berserah diri. Jadi hakikat tawakal kita sudah lebih tinggi daripada awam. Sepakat? Kalau ditanya tawakal letaknya di ikhtiar atau letaknya di hati? Pasrah letaknya di ikhtiar atau letaknya di hati? Pasrah dan tawakal letaknya di hati, wilayahnya wilayah Allah. Tawakal hakikatnya adalah tidak ada ikhtiari. Gampang ya? Nah ini kalau disampaikan secara umum gak ada dasar pemahaman tasawuf, mupeng itu, pusing itu.
Masa orang udah masuk wilayah tawakal masih gelimpungan nyari keseram. Ongrai namanya itu. Gitu aja lah. Keras dulu kajinya enggak deh. Kita yang jangan susah-susah lah kaji lah. Jadi keseimbangan dalam hidup diperlukan. Keseimbangan ada batasnya. Nih tau enggak itu batasnya? Ya. Kalau beban di sini pindah kemari, jongkeng enggak? Jongkleng. Keseimbangan dalam hidup diperlukan. Setuju kan? Agar apa? Segala sesuatu bisa berjalan secara benar serta mengurangi masalah yang lain muncul. Nah, kita kan sering menghadapi masalah karena memang sering tidak terjadi keseimbangan dalam hidup. Ya, ikhtiarnya keras banget, cari duitnya keras banget. Ya, keseimbangan spiritual, ibadahnya nggak ada kan? Maka sama jomplang nggak, pincang, berat sebelah. Semua jadi kacau balau kalau pincang, jongke, menjongke. Jangan pincang. Jadi ada ya. Ingin seimbang hidup, jangan tinggalkan agama. Ya, jadi ikhtiar ibadah juga ibadah. Makanya ada ibadah ritual, ada ibadah sosial, sama-sama nilainya. Nggak akan dinilai ibadah spiritual, sholat, puasa, zakat, Ramadan kalau tidak ada ibadah sosial. Iya. Bentarlah kalau udah bau tanah kita ibadah ritualnya. Sekarang ibadah sosial aja ya nggak bisa, pincang. Contohnya bagaimana juga ya Ikhwan ya, Andung ingatkan ya. Kembali kehidupan di atas dunia ini harus bahkan wajib hukumnya ya. Wajib apa? Wajib furqan. Furqan seimbang itu hukumnya wajib. Esensi keadilan sampai seimbang itu bukan hak manusia. Yang ngukur bisa seimbang Allah. Setuju? Tapi kita harus seimbang. Kalau dipanggil Allah waktu itu waktu Allah, jangan dimasuki waktu manusia. Maka hidup antum akan seimbang. Tepat waktulah sholat. Sepakat? Insya Allah masalah dikurangi. Ya, ini kadang-kala kita geser-geser ini ya, dijomplangin hidup baru tahu loh. Gimana? Nggak mau kan? Ya udah contoh supaya rezeki kita berkah, usaha kita lancar, penyeimbangnya sedekah. Iya kan? Oh, nggak bisa wabah sedekah. Kacau, jomplang. Jongke, bahasa jongke kasar nggak nih ya? Jongke. Nah. Tidak baik selalu mengejar kebutuhan hidupan dunia dan tidak pula bijak kita hidup bila melulu mengejar kepentingan akhirat. Ini sudah disebutkan baik dalam Al-Quran, hadis, kan yang sepele itu sering kita bermasalah. Tidak boleh melupakan bagian kita di dunia, kan gitu. Namun akhirat juga harus diraih kan? Sejalan. Iya, kita sering jomplang nggak? Ya jomplang lah. Sering Pak. Kapan kita naik haji? Ya kalau ada duit, kalau Allah memperjalankan, walaupun kita umur kita masih muda, udah berangkat. Jadi itu feel. Petunjuk hati. Tunggu dulu lah, nabung dulu lah gitu lah. Udah jongke. Jomplang. Habis semua mobil nanti. Makanya kita bisa menemukan 3 tipe golongan manusia dari kaji ini. Yang kita temui di kehidupan sehari-hari di atas dunia ini. Golongan 1. Pertama, kalau udah golongan kita ngerasa nih. Golongan mana gue ya? 1.
Golongan pertama adalah orang yang tidak memanfaatkan lisan dan hatinya untuk menyebut mengingat Allah. Kalau ingin seimbang, jahar kopi berangkat. Ya. Kenapa kita sering berusaha melupakan pikiran? Karena kuatnya pikiran. Menyeimbangkan supaya hatinya hidup. Itu disebut nafi'ah. Karena pikiran ternyata dari kaji Qorin itu sasaran pertama manusia. Maka zikirnya diputar-putar. La ilaha illallah, buang. Ya, karena penuh supaya seimbang. Ya, nah itu. Jadi kita akan lebih paham. Itu golongan pertama yang tidak memaatkan lisan dan hatinya untuk menyebut mengingat Allah. Ya, penyeimbang itu ada di tengah. Supaya Allah bisa menyeimbangi. Postur tubuh kan begitu, Pak. Kenapa postur tubuh kita tidak miring? Kalau miring kayak pesawat, Pak. Ya. Kenapa tegak? Karena kita diperintahkan vertikal kepada Allah. Maka sholat baru kita merendah. Seimbang. Hati seimbang. Kenapa sujud itu harus di atas hati? Karena aras Allah di hati. Berarti dia nafsu dan pikiran itu sederajat, bro. Ini dengan ini itu sama levelnya, bro. Gak enak pikiran kamu ini sama syahwat. Aduh, gak enak. Memang begitu. Udah begini salat. Ya. Angin itu, ini hati sini. Ya. Kepala dengan syahwat sejajar nggak? Nah, dengan kaki sejajar. Ya. Nah, makanya banyak orang merangkak nanti. Pas hisab. Berubah bentuk. Karena ditampar itu. Apa? Sholat kita menampar kamu. Nah, kedua, golongan kedua ya. Memanfaatkan lisan dan hati itu menyebut asma Allah, hati di Allah ya. Kedua, orang yang memanfaatkan lisannya untuk mengajak kepada kebaikan, banyak ya. Dan mendekatkan diri kepada Allah, tapi hatinya nol. Kosong. Itu tipe kedua. Ini sama dengan mereka tidak melakukan apa yang dikatakannya, kan gitu. Dia hanya bisa menyampaikan. Kelompok ini sangat-sangat dimurkai Allah. Enak jadi yang pertama aja deh. Dua-duanya nggak ada gitu. Sekali hantam selesai. Kelompok ini sulit. Itu munafikun kalau di Quran. Sampai banyak gak munafikun? Paling susah Nabi ngadepin siapa sih? Bukan kafir, tapi munafikun. Di ayat Al-Quran difirmankan orang yang tidak konsisten antara yang mulut dengan hati yang dikerjakan itu disebut orang munafik. Itu kelompok kedua. Kelompok pertama cingkah habis. Kelompok kedua di tengah-tengah. Antum nan mako. Nasihati, wah aku babini loh. Ayo lan babini. Apa tuh? Pusing tuh dulu, kacau tuh. Nggak bisa, jangan nasihati dulu, nafikan. Ya, membantu boleh, tapi wilayah yang dibantu spesifikasi kita yang sudah kita amalkan. Kalau kita tahu jubini, jangan menyuruh orang babini dulu awak baru awak dapat ajaran ilmu bini. Setuju Pak? Alhamdulillah. Ketiga, ada orang yang memanfaatkan lisannya untuk menyebut Allah sekaligus menghidupkan hatinya dengan asma Allah. Jelas ini sempurna. Apa yang dikatakannya sama dengan hatinya, makanya luruskan niat. Ya. Mereka ini adalah orang yang beriman, yang akan dijaga oleh Allah, karena mereka sejatinya adalah tahu tempat-tempat batas ikhtiar, tahu batas wilayah Allah. Itu kelompoknya 3. Ya. Ada jadi gini ya. Ada kelompok haram.
manusia haram, manusia munafik, manusia beriman, gitu. Ya, kan gitu. Kalau manusia haram, ya, ada nggak ngaruh, ya, nggak ngaruh. Bahkan kalau dia ada kalau dia nggak ada biasa aja, kalau ada pun biasa aja, ya. Tapi kalau manusia munafik kadang-kadang didoain. Pas ada dia, ya Allah munafikun pergilah, rusak sadonyo. Ayo. Mudah-mudahan kita menjadi bukan kelompok yang tengah ini. Gawat yang tengah ini. Banyak ke kehidupan sekarang yang tengah ini? Banyak. Intinya tugas kita adalah ingat Allah, berdoa, kemudian berikhtiar, tahu batasannya, tahu wilayahnya. Namanya kalau di ilmu tasawuf walayah. Walayah doa, walayah zikir, walayah ikhtiari, walayah. Ya. Dan itu ada alamnya. Ya, ada alamnya. Kalau masuk alam hati, alam Allah, ya, alam badan ditinggal. Ya, kamu bisa meninggalkan alam badan kapan? Adek mati, tidur. Nah, tidur antum bisa jalan-jalan ke Mekah enggak? Berarti tidak bisa waktu tidur masuk wilayah Allah. Kenapa? Karena hati antum terkungkung oleh wilayah zohir, dipagar oleh wilayah zohir. Jadi itu perlu riado, bukan kaji klinik itu. Makanya Nabi hanya Nabi. Karena badannya keringetnya aja bau harum, ya, mata manusia aja sering kebohongin. Sebenarnya badan Nabi itu beda dengan kita. Cahayanya sudah di atas cahaya, makanya bisa Isra Mi'raj dengan badannya. Kalau kita, badan kita lulu bisa naik kate, enggak. Bare, lemparlah tanah balik ke bawah. Ya. Kalau cahaya, center tuh baterai, naik katanya kan. Nah, tanah, balik lagi ke bawah, melambin. Bare kan? Nah. Ya. Baca rumah jadi badan awak cahaya dong mati. Mati. Ya. Ya. Nah, itu normalnya gitu. Nah. Tapi ada ikhtiari, anu nggak bedah kaji itu ya. Kita harus tahu asma sifat, asma ini harus tahu. Membangkitkan itu memang susah ya. Perlu peguru, anu sendiri nggak sanggup. Ya. Kita ada 3 golongan tadi manusia dalam kehidupan. Intinya ingat Allah, berdoa, ikhtiar, ada batasannya dan ada wilayahnya. Serahkan semua kepada Allah kalau sudah masuk wilayah Allah. Allah Maha mengetahui hal yang terbaik untuk kita semua. Dan itu tak akan menganiaya hambanya. Kalau sudah kita pasrah betul-betul kepada Allah, pasti tidak dianiaya oleh Allah. Itu Al-Quran. Ya. Hilangkanlah tuntutan kepada Allah kalau kita sudah masuk tawakal. Ketangkap ya maksudnya ya? Hilangkan tuntutan, jangan mengeluh, jangan macam-macam kalau sudah diperintahkan bertawakal. Ya. Gempa lah terjadi, ujungnya apa? Tawakal. Gempa lah tak jadi gimana malang gempa lah selesai. Bah malang gempa. Nggak bisa. Itu. Dompet lah hilang bah. Kemana mendatangkan dompet? Yo angin. Nggak bisa. Ikuti aturan. Masya Allah, ini kaji penting. Allah Maha mengetahui, sedangkan kita tidak mengetahui di wilayah mana. Nah, kita mesti duduk. Ya Allah tahu itu, di wilayah tidak tahu, itulah dalam ajaran tasawuf yang bertarekat wilayah Allah, jangan ikut campur. Ya, yang namanya tawakal itu pasrahnya harus jujur. Sanggup antum tawakal, pasrah jujur? Berat tuh. Terbesik masih dendam, terbesik masih membutuhkan, harus ada. Itu nggak jujur tawakalnya. Ayo, susah ya, susah. Sidik itu sampai situ loh. Kebayang nggak itu? Susah. Sabar, jujur aja. Ampun jujur ya, jujur bang jujur.
Manggarutu juga jujur. Gimana menyebut jujur? Jadi menghadapi orang yang memahami konsep hati, jangan macam-macam. Karena antum kan punya hati. Ya, hati-hati loh, nggak enak loh disebut munafik kopi. Itu munafik kopi. Kita menggarutu tapi ngomong merasa pengen jujur. Kita munafik kopi itu, Pak. Nggak bisa. Oh iya benar, susah juga ya. Wilayah Allah jangan ikut campur deh. Yang namanya tawakal itu pasrah jujur. Jadi pasrah jujur, sanggup pasrah jujur. Jangan ribut gampang, susah loh. Pas kita memang mau ikhlas jujur, disodok-sodok sama si Korin tuh. Tungtang. Hunde. Olah. Nan duduk saja susah. Ulama apalagi? Digojlok ulama itu. Bang Iblis tuh yang berat, yang gede-gede tuh yang gojlok. Kalau ngerti tafsir Quran mungkin gede tuh enggak. Jadi jangan disepelekan ya hal-hal seperti itu. Jadi paham di sini kepanjang, mudah-mudahan Allah meridhoi kaji awal. Bahasa mudahnya gini, ikhtiar itu wilayah kita. Betul. Hasilnya sepenuhnya urusan Allah, kan betul tuh. Itu syariat. Nah, coba sejenak kita ingatkan kembali ya, kita dasarin dulu supaya kita lebih cenderung semua kata-kata ini dari Allah dengan pola lapisan pemahaman yang berbeda. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Kan seimbang 11. Dibacakan. Lahu mu'akibatu. Ayat 11. Surat hapus. Ayat 11. Satu-satu. Surat itu balik. Ya langsung aja dibaca dulu ayatnya. Ayatnya dulu. Lahu ma'adibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yakhdunahu min amrillah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa
wa ma lahum min dunihi min wal. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang menyertainya ya, secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Ingat, kita ada yang jaga nih, ada saksi dalam hidup. Yakini itu ya. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum ya. Kamu tidak akan dirubah hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Semuanya tuh, kerja, mau nikah, berubah dulu, ikhtiar, kan gitu. Betul. Apabila Allah mengendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jangan lupa, ikhtiar tidak menentukan maksud yang ketiga ini, tapi diperintahkan. Setuju? Setuju ya? Diperintahkan. Cuma kesalahan kita, ikhtiar tidak tahu batasnya. Apakah ikhtiar ada batasnya? Ada. Ada nggak? Ada. Oh, di sana tuh tempatnya, pas ke sana mentok sama gunung. Mau ditembus juga. Ah, berarti di situ sudah masuk wilayah Allah. Betul? Nah, gitu. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi inti dari apa ayat tadi ya, ayat 11 tadi kan sesuai dengan yang diurai tadi di atas. Ada wilayah Allah, ada wilayah kita, ada beberapa tipe manusia ya. Yang kita di tipe mana? Ya, itu terkait dengan permasalahan ujian hidup. Setuju ya? Nah, sekarang tanya ke inti deh. Kira-kira antum tahu nggak wilayah Allah ikhtiar yang paling mudah? Ini udah terbatas. Kira-kira apa? Contoh kehilangan dompet, batasan terakhir wilayah ikhtiar kamu di mana? Nah, kok jadi ngetes gini? Enggak, ini supaya cerdas kita. Supaya cerdas kita. Iya kan? Pergi cari, jangan tinggalkan wilayah Allah waktu pergi nyari. Kan ada orang pergi nyari sesuatu ini, ya, karena sibuknya nyari duit lupa sama Allah ya kan. Ya tertutup itu. Pergi nyari pokoknya dompet mesti dapat tak. Masa bodoh mau ajan mau enggak siang malam tungguin balik, nggak boleh gitu. Iya kan? Pergi cari, sudah itu hubungan ibadah sosial temui, kedua. Sudah itu. Sambungkan hubungan Allah secara ikhtiari, doa, kehendak. Kalau kita sudah diuji, masuk doa. Kalau doa ingin berangkat, sholawat. Kapan waktunya? Bukan di sholat fardu. Kalau antum sudah dipraktekkan ujian yang kehilangan sesuatu, yang pertama ikhtiari. Enggak ketemu pakai silaturahim. Silaturahim tanya ke ahlinya itu silaturahim. Betul kan? Sudah itu untuk diri nih. Ya, yang ahli kan nyari nih. Manusia juga yang nyari kan, bisa ketemu bisa enggak. Oh, sama andung tuh sekali tarik betot selesai. Enggak boleh begitu, enggak dapat tarbiyah. Ya, ini kemana kaji ini? Enggak nih. Ini sebenarnya khususnya kaji pengen anak, pengen kerja, pengen bini, pengen ketemu motor hilang, pengen ketemu dompet. Kan itu masuk semua tuh. Iya kan? Pertama ikhtiari, sudah itu ikhtiar silaturahim, sudah itu doa. Kapan waktunya? Duha. Kapan ketepatan diuji? Waktu hilang, kencangkan. Itu hijib.
bukan ijazah. Kapan waktu hilangnya? Duha itu masukin. Lebih lama di situ. Dengan doa, ada salawat di duha. Kalau di sholat, jangan dibawa kehilangan tadi. Nggak ikhlas antum. Sholat itu pekerjaan antum. Robik pilih, ya Allah saya kehilangan dompet. Saya sholat sekarang, Robik pilih warhani warjuk. Nih rezeki kami supaya ada. Udah kacau itu. Salah itu. Nggak profesional. Sampai nggak nih? Ya. Sudah itu. Apa perintah terakhir? Kan udah diserahin ke Allah. Belum masuk tawakal. Ikhtiari tutup. Syukur-syukur dilapangkan, diperjalankan ketemu. Nah, ya. Betul? Sudah gitu. Diam. Tunggu pertanyaan ikhtiar silaturahim. Sudah masuk tawakal belum? Belum. Kata orang yang pintar. Silaturahimnya nih, ustadz ke hantu balahu ke ya. Tapi tolong tanya kepada yang ahlinya. Tanya ke ahlinya apa? Bertanyalah kepada ahlul zikir. Kemarin bertanya ke Mbah Jambrong, ngaco nih orang. Betul kan? Udah tanya ke ahlinya. Nanti ada batasan. Kapan antum masuk wilayah Allah? Wilayah Allah adalah wilayah tawakal dan pasrah. Belum. Nah, saya pertanyaan sekarang. Lebih spesifikasi interaksi. Ikhwan itu belum masuk wilayah tawakal. Wilayah antum yang mengerjakannya. Ikhtiari. Ikhtiari apa? Ikhtiari rezeki amanah. Ketangkep nggak Pak kira-kira? Kalau enggak tolong jelasin Ustaz Tabauji. Ikhtiari rezeki amanah. Apa doa rezeki amanah? Buka tuh hadis. Ada tuh sunahnya. Gimana supaya kita bisa memberi rezeki kepada amanah? Maka dimudahkan antum mencari rezeki. Ditetapkan antum mencari rezeki. Nanti antum bahas. Kok langsung ke amalan dong kaji ini? Ya nyesel antum sampai ini. Gitu. Itu keseimbangan antara otak kita dengan hati kita. Jangan masuk wilayah hati. Tapi wilayah otak, wilayah ikhtiari. Setuju? Itu yang disebut Furqan. Kan ayatnya tadi di ayat 11. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri kamu. Tuntaskan. Tuntaskan ikhtiar kamu. Udah tuntas belum? Kalau nggak tahu batasan tuntas, tanya ahlinya. Ke siapa? Ahli zikir. Tuh. Sepintar pun apapun antum ilmu syariat, secanggih apapun antum punya CCTV, nggak akan ketemu tuh. Nggak bisa ke situ. Ya. Jadi tetap juga pakai ayat Allah kan. Kita sering melihat, ini cerita dulu ya supaya lebih kena, lebih paham. Ini sudah masuk wilayah terapi spiritual mengatasi masalah. Melalui konsep keseimbangan antara pola ikhtiar kita dengan pola ruhani kita. Wilayahnya wilayah johir diseimbangkan dengan wilayah metafisik secara islami, gitu bahasanya. Ya. Dan ini bukan kaji klinik. Nah. Kita sering kan melihat seorang muslimah zaman sekarang pakaiannya itu sembarangan. Pahanya kelihatan menghilangkan hafalan Quran. Bapak-bapak kalau udah hafal Quran 2 juz ngelihat paha hilang 4 juz loh. jadi kayak gitu. Ya. Kan banyak sekarang tersebar ya, penutup hafalan ya gitu. Nah, itu isi kepala. Kenapa memori penuh? Kan nongkrong tuh. Betul kan? Memori itu didedetkan, ditempel dengan memori lihatan tadi, maka penuh. Itu nutup tuh.
Jadi gitu, jadi menunduklah kata Allah, bukan ke perempuan aja. Ya, betul kan? Makanya hijab, rambut kemana-mana. Ya. Muslimah ya. Tapi dalam amalan tarbiyah, hati-hati. Sampaikan, jangan menentukan, jangan masuk wilayah Allah. Kan kita nggak bisa paksa dia. Bila perlu kita ikat, langsung kita pakein apa? Jilbab. Itu nggak bisa kayak gitu ajaran Islam. Rahmatan lil alamin. Nah, masuk situ. Ya. Ada seorang muslimah, pakaiannya kalau bahasa ininya nggak syar'i lah ya. Ya, lebih enak kan. Orang syariat sering menyebutnya gitu kan. Nggak syar'i katanya. Padahal kurang tepat itu bahasanya. Hati-hati, amalan-amalan tasawuf beda. Tapi dia seorang muslimah, buktinya dia pergi ke masjid. Ya. Apakah antum melihat orang seperti itu jadi sebel? Nggak dikawanin, nggak diajak ngobrol. Salah. Justru yang seperti itu antum mesti masuk. Makanya kalau mau baikin kapal, kalau lecet, ya jangan dibongkar. Nah itu serakah. Lecet udah lecet aja, ini dibongkar. Ulama yang tinggi itu kapal rusak yang dapatnya. Setuju nggak? Kalau ulama itu udah ke masjid, pergi sendiri, itu ulama biasa aja. Ya cuman ngoles-ngoles sedikit ya. Makanya dapat, takutnya kan nggak seimbang, dapat gede, dia assalamualaikum nggak tanggung jawab kan. Mana dai-dai di masjid kan? YouTube kan yang diharapin apa? Subscribe. Kemana ngaji nih? Ini ikhlas mainannya. Makanya paling jijik kalau yang duduk ini minta subscribe. Udah diemin aja. Jangan gitu, nggak begitu. Kalau Allah berkehendak populer, populer kan? Tambah berat nanti. Tapi muslimah yang nggak berjilbab tadi pergi ke masjid, anak ulama beken lagi, ahli tafsir lagi, umpama kemana ngaji ini? Lepas pula kontrol kita. Ya. Apakah antum melihat begitu jijik? Nggak dikawanin, nggak diajak ngobrol? Oh, karena pakaian tidak islami, antum kemudian menjadi benci. Muslimah tidak memakai pakaian Islam. Itu nyata kan? Banyak kan? Nah, tapi dia pergi ke masjid juga nyata kan? Seimbang nggak? Nyata kan? Nah, nyata. Dia pergi ke masjid kelihatan. Ya. Pergi sholat, pakai talakum kan? Nah, ya kan? Ketika dia sholat kan pakai takbir, ruku, sujud. Jelas muslimah, karena sholat pakai itu jelas kan? Pakai talakum, pakai mukena lah bahasa ini ya. Itu kan sama-sama nyata. Antum kan boleh melihat secara fakta dia punya kesalahan dalam berpakaian. Dan juga diingat ya, yang punya kebenaran dalam sujud, dia juga ada kan? Ada ruku dalam ibadah. Itu kan udah mengikuti perintah Quran. Nah, posisi apapun sama sekali bukan tujuan. Paham itu? Tidak menjadi apapun tidak masalah. Tidak dikenal juga tidak masalah. Tidak diakui keberadaannya juga tidak masalah. Tidak dihormati juga tidak masalah. Justru bisa bersembunyi dari perhatian banyak orang, malah lebih leluasa dan santai. Mendapat penghormatan bukan berarti kesuksesan, setuju? Ya. Menghormati belum tentu karena betul-betul memiliki rasa hormat, setuju? Banyak kejadian. Bisa aja orang yang menghormati kita karena takut. Kehidupan sekarang. Nah, karena diharuskan, karena mereka bekerja untuk kita, mereka butuh sama kita, atau supaya terlihat pantas saja. Hidup nggak usah dibuat ribet. Kalau dia misalnya seimbang antara lahir dengan ininya ada, silaturahim tetap ada.
Agama perintahnya begitu. Nah, ya. Kuncinya satu. Kalau dia buat dosa, manusia punya dosa. Yang penting dia tidak melakukan kerugian terhadap orang lain. Itu yang disebut maksiat. Terganggu orang lain. Nah, bisa jadi menjadi pribadi yang menyenangkan dan bermanfaat itu lebih baik ya bagi banyak orang, serta tidak mengusik hidup orang lain. Itu aja udah cukup. Ya. Karenanya memahami satu sisi dari ajaran agama Islam. Agama ini kan diturunkan untuk semua makhluk. Tanyaan dong, Allah ini menurunkan agama Islam hanya untuk Muslim? Tidak. Seluruh makhluk hidup, bahkan jin. Yang namanya manusia dan jin. Maka terjadinya perbedaan ijtihad para ulama pada dasarnya menjadi rahmat bagi semesta alam. Bahasanya apa? Rahmatan lil alamin. Hati-hati pendakwah. Jadi kalau antum berpikir ini mazhab Syiah, ini mazhab itu, jangan. Kalau dia dipertemukan kita dakwah aja. Tadi kan dasarnya satu, mau didebat, mau dilecehkan, biasa saja. Kuncinya daya tahan mental. Yang kita takutkan kan ini. Ulama medsos yang populer sekarang kan ada pertanyaan tanya jawab. Pas dia tidak seide dengan pribadi pemahaman dia langsung naik tensi. Banyak gak? Itu bukan orang tasawuf. Salah itu. Itu kelihatan. Wah, kok tensinya naik nih orang. Ah, ini berat untuk Pak Ustadz. Ustadz Pak Uji. Hati-hati ini, nggak boleh terpancing itu. Itu bukan murid tandung tuh. Yang duduk masih berat itu. Benar. Nanti beralasan tarbiyah katanya. Jangan dijual dong tarbiyah. Kecuali benar tarbiyahnya ya. Hati antum yang tahu itu. Jadi rahmat lil alamin. Jangan lupa itu. Belakangan ini kan banyak dai yang mengklaim dirinya mengajak ke Allah dan Rasul. Banyak. Rame. Apalagi nanti bentar lagi musiman tuh. Ramadan. Betul. Tetapi sesungguhnya hakikatnya mengajak ke kelompoknya sendiri. Mulai ada. Pas pilkada. Betul kan? Jadilah mubalik orisinil tapi adil. Secara sunnah. Berat. Populer bodoh teuing. Mau dihargai bodoh teuing. Mau dihina bodoh teuing. Jadi kajinya bodoh teuing kan? Sanggup nggak? Ayo. Itu tasawuf tuh. Artinya gini, di suatu saat mau balik sebeken sepandai apapun tidak laku lagi sebagai kiai, buya, dai. Yang penting asal Islam bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya berdakwah pun nggak ada beban kalau begitu. Kamu nasihatin nggak ada beban. Intinya kan kita dakwah apa? Takut diledek, takut dibully, takut didebat. Padahal kita tahu mana benar, mana salah. Manusia tahu itu. Khalifah tuh gitu, nggak perlu pinter banget. Karena kita ada feel, ini benar nih. Tapi pas menyampaikan benar ada udang di balik hantu gitu. Nah ini udah kacau, ini udah mainan hati. Ya. Karenanya nggak penting populer. Nggak penting. Sekali lagi nggak penting deh. Yang penting jalan khalifah kita. Jalan Islam tuh terrealisasikan dalam seluruh lini. Supaya antum bisa berkaca dari kemasyhuran ulama-ulama zaman Katumba. Ulama dulu. Populernya udah jadi tanah dia rata-rata. Nah, nggak apa-apa berarti dia sudah populer di langit. Jangan milih populer sini nanti hilang syafaat di atas. Nggak paham ini ngaji nih. Ya. Kalau kita mengkaji ulama-ulama Nusantara ya di kita baik di Minang main dulu. Banyak fatwa ulama Nusantara yang dipakai oleh kelompok yang justru dianggap berseberangan berbeda.
Kan sekarang gini, sebut Syekh Khatib Minangkabawi. Beda jalan, beda dalam prinsip syariatnya, organisasinya dengan Syekh Nawawi Banten. Beda. Kalau kelompoknya ada NU, ada Muhammadiyah, beda. Nah, ulama dulunya. Ulama lama ya umumnya. Tapi mereka berhasil menampilkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin. Sekarang antum buka, klik YouTube. Hantam Syiah, hantam ini. Waduh. Kita bingung nggak umat? Mana yang benar nih? Ya. Nanti bawa kelompok masing-masing kan? Oh, tawuran. 2 tambah 2. Ya, ngumpul yuk katanya. Demo katanya. Itu paling kesal demo kalau niatnya udah kebaca. Oh, fastabiqul khairat. Tunggu dulu, kita baca nama itu. Allah berfirman di Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Ya, amalannya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami Allah mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Suruh pecah? Enggak. Kalau beda pendapat, hargai. Karena pasti ada beda pendapat. Nah, kita duduknya di ulama mana? Jadi kalau kita duduknya di rahmatan lil alamin, enggak perlu lulusan Al-Azhar. Enggak perlu lulusan UIN. Betul. Tukang jengkol pun jadi bisa dakwah. Karena hatinya kalau udah ngerti batas wilayah Allah, ya, dia akan bisa berdakwah dengan bukan dakwah seperti di atas mimbar, itu beda, itu dakwah eksklusif. Dalam ajaran agama Islam, perbedaan manusia berdasarkan agama, suku, etnis, ras nggak laku. Partai merah, partai biru, partai jet, partai hantu belau nggak laku di Islam tuh. Betul kan? Nggak laku. Di risalah kenabian itu nggak laku itu. Allah Subhanahu wa taala buktikan ya, pasti bikin ulama yang tidak produk suku Arab aja kan? Enggak. Itu buktinya rahmatan lil alamin. Kalau pendakwah harus Arab aja repot. Enggak rahmatan lil alamin, betul kan? Logikanya gitu kan? Nah, itu pasti ada. Kalau orang Arab jadi ulama itu wajar. Wajar kan? Wajar lahir di sana pakai bahasa Arab. Bahasanya Arab, domisilinya di Arab. Tapi Allah akan selalu bikin ulama yang tidak bangsa Arab saja. Kenapa? Manusia ini semuanya kena kitabnya. Kena. Real alamin Quran itu kena. Kitabnya Islam kena. Walaupun dia musyrik. Ada ayatnya. Nempel itu. Kalau tidak ada ulama yang dari berbagai negara, kesannya kan agama Islam ini hanya milik orang Arab. Nah, tarbiyahnya apa kira-kira? Itulah kenapa Allah bikin ulama non-Arab. Karena Allah ingin memaklumatkan lil alamin. Nah, bahwa orang yang bukan Arab juga harus belajar Islam yang alimnya tidak kalah dengan orang Arab kayak kita. Orang Arab harus juga belajar ke kita. Ini sombong banget karena Habib gitu. Habib aja yang paling bener. Nggak bisa. Wali kan macem-macem tuh. Macem, ada Jawanya. Ada dari Indianya. Betul kan? Jadi rahmatan lil alamin itu begitu. Bukan memperhatakan, ini nggak bicara akidah. Ini ke sosial, interaksi. Ya. Jadi karena itu Allah kan bukti realisasi dari rahmatan lil alamin itu Allah membuat ulama itu macam-macam negara, ada nggak?
ada. Jadi Allah itu ingin memaklumatkan bahwa orang yang bukan Arab pun bisa belajar Islam yang alimnya tidak kalah dengan orang Arab. Ini pekerjaan kita sebenarnya. Antum bisa mengulamakan yang lain karena kita sebenarnya ulama. Percaya nggak? Bagaimana agar orang Arab bisa belajar Islam di kita, orang Melayu, orang Minang? Banyak kok. Minangkabawi ngajarin orang Arab. Betul kan? Bahkan saat ini kan ada Liga Umat Islam Sedunia. Wah, ya. Bukan ke bola yang dijadiin satu. Ngaco ini bola lagi. Ya. Jadi kita mudah-mudahan berharap yang dalam perkara kecil ya, melahirkan di majelis ini pentaklim-taklim. Berarti kita sudah mengamalkan rahmatan lil alamin secara hukum khalifah, walaupun kecil skalanya. Andung hanya mengharapkan Ikhwan Fauzi, enggak. Beliau standarnya sudah ada akademisnya. Kalau beliau tidak memanfaatkan kaji yang sebenarnya mesti dicari ke sini, beliau bodoh benar. Alhamdulillah, mudah-mudahan perubahan kita berdakwah akan berbeda. Seperti biasa, itu yang paling penting. Karena Andung merintis itu, jangan mengharap lulusan dari sana jadi ulama itu. Dari yang kecil ini pun bisa. Kita lihat contoh yang duduk ini. Nggak ada belajar di Manhantu, nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau Allah berkehendak jadi ya. Ada wilayah Allah kan, jangan masuki kalau ingin jadi. Jangan masuki kalau udah tawakal. Ya. Jadi masalahnya, problem kita sekarang ini apa sih? Kita ini mudah didikte orang bodoh. Anu nggak membodohin orang loh. Yakin nggak kita sering didikte sama orang ongong rai? Makanya banyak cerita tentang seorang ulama yang dibully oleh anak muda. Ini pernah Andung kaji sebenarnya. Anak muda itu sengaja manggil ulama tersebut untuk datang ke rumahnya. Setelah si ulama datang, ia menyuruh sang ulama kembali karena membutuhkannya. Lalu setelah ulama pulang, dipanggilnya lagi ke rumah anak muda tersebut. Namun disuruhnya pulang lagi. Begitu terus sampai 3 kali. Tibo di Pak Ulu Raples Nur Baah. Di Lampang orang tuh mah. Yakin lah. 3 kali mana nudun tahan juga tuh. Lah tibo suruh pulang. Kamari yang pak gitu kan. Iya nak, iya. Dipermainkan seperti itu mana tahan. Kalau antum merasa jadi ulama benar secara ajaran Islam, tidak boleh marah. Yo bare, ya awalan jadi ulama dong. Bukan pinternya itunya ulama itu. Kenapa demikian gak boleh marah? Itu Islam loh. Ajaran tasawuf, torekot begitu. Kadang nggak orang ngebully suruh Allah nggak? Allah ngizinin kan? Kalau Allah berkehendak merubah menjadi baik-baik semua kan? Tapi Allah nggak begitu kan? Sengaja antum diuji kan? Makanya nggak boleh marah. Kalau marah berarti antum melawan Allah kan? Mau berdebat gimana? Ya, mau berdebat gimana? Ya jomblo bukan karena Allah ya, ada ikhtiari Pak. Ini kacau, jangan masuk pada tawakal. Jangan dulu. Kenapa nggak boleh marah? Karena berdasarkan ajaran Islam manusia itu diperintahkan jadi khalifah di atas bumi, menyampaikan saja kebaikan. Itu merupakan perintah Allah. Itu perintah. Nggak boleh marah. Perintah. Bukan sifatun. Bukan karakter. Nggak boleh marah itu perintah. Jadi kalau antum marah, antum melanggar perintah Allah sama. Oh, Datuk marah Halim. Pambu urange. Indah doi. Salah itu. Itu berarti melanggar perintah Allah. Setuju nggak? Nah, ini harus dipahami. Begitu cara berpikir secara ruhani. Tasawuf ya, ini bedanya ya. Coba ya kita sebut. Memuliakan tetangga dengan tidak marah. Setuju? Setuju.
Onde tetangga awak lah digeser-geser pula tanah awak, nggak boleh marah. Perintah Allah loh. Ini yang anehnya, masa ada ulama ditanya masalah Islam kemudian berdasarkan pendapatnya kok marah. Dia kan punya pengetahuan beda-beda, aliran, kultur. Langsung naik tensi nggak kelihatan kok dari mukanya. Ulama beken lagi. Ini yang mesti tuntun. Nah itu wilayah hati, bukan wilayah Allah, itu wilayah hati itu. Ya. Banyak ulama yang seperti itu kan. Jadi kalau antum anteng, tenang, nggak marah, itu yang mesti takut. Tapi kalau marah, kok masih sikorin kok kepalanya. Tenang sih lah, normal tuh, gitu. Kalau udah nggak marah, nggak normal, malaikat. Kemana ngaji nih? Udah paham ya? Jadi gini, kalau kita tenang, anteng, nggak marah, ini kan sama dengan sang ulama tidak membiarkan dirinya didikte oleh orang anak muda tadi, setuju nggak? Makanya dong sebut di awal tadi, orang sekarang sing salah mudah didikte sama orang ongok. Alah pintar tapi didikte aja orang ongok, aman nurui pula tuh. Alah jale nyo mendebat nyo ndak tahu udah ongok kan, hanya berang pula, kan terdikte antum. Bener gak tuh? Nggak kepikir sama orang kayak gitu. Selain itu dirinya juga tetap berbuat baik dengan orang yang kadang berprasangka kita sudah berbuat buruk kepada ulama. Padahal kalau ulama itu lebih arif, seimbang, pikir, hati, kolbunya, lahir, batinnya. Apakah kita mesti nunggu baru puas? Menunggu apa? Si pemuda menangis minta maaf. Sebelum minta maaf, dosa besar. Nggak bisa gitu. Ulama nggak begitu. Ya. Tunggu dulu deh tuh, yang depan saya harus nangis dulu, minta maaf dulu, masuk Islam dulu. Aduh. Karenanya problem kita, keadaan sekarang, kalau ingin tahu antum, nggak di sini saja. Orang pinter, orang bodoh, semuanya bisa didikte oleh sekelilingnya. Sepakat? Baik itu orang pintar, orang bodoh, gampang sekali didikte oleh sekelilingnya. Pola spiritual kita harus paham. Nah, ternyata jadi khalifah di atas bumi itu berat ya. Buktinya berat, udah diprediksi sama malaikat. Nah, jadi khalifah itu yang harus apa? Harus ulama. Makanya belajar ilmu ulama Islam wajib hukumnya. Ilmu Islam wajib hukumnya enggak? Sampai liang sama hukumnya dengan sholat fardu. Sama. Enggak boleh hilang sama sekali. Oh, kifayah atau kifayah nanti dulu. Tasawuf konsepnya beda. Beda. Ada sandaran hadisnya. Mau didebat mau enggak masuk ke bangsa bodoh. Nah nih. Jadi menurut agama hendaknya kita menyambung orang yang memutuskan. Karena dengan demikian kita hanya didikte oleh Allah aja. Setuju? Jadi antum itu dibolehkan hanya didikte oleh Allah. Masa dengan sekeliling kita mau udah didikte? Ya, orang beli Alphard kita kelojotan. Ya, orang dapat bini baru kita yang bingung. Pusing hidup nih. Enggak gitu. Ya jangan sampai kita didikte oleh hukum sosial ya. Selama ini kebanyakan orang hanya berbuat baik kepada orang yang baik terhadap kita. Setuju? Salah prinsip antum hidup kayak gitu beragama. Salah besar. Bukan ajaran tasawuf, bukan ajaran tarekat. Kan mesti adil dong. Satu tabok, satu kali tabok. Satu tabok dibunuh jolim, betul? Tapi dalam konsep tasawuf spiritual beda. Berbuat baik sama orang yang jahat dengan kamu baru luar biasa, kata Nabi. Sanggup? Untuk apa marah?
Marah itu setan. Dalam hadis Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, la takun syakshan yata'at tarahu bisulatin bin nasi min haulika kan nabiyu nafsuhu saburan jidan ma'al munafikuna alal rahmi min ilmihi bi anna haula humun munafikuna. Artinya gini, kamu jangan jadi orang yang mudah diombang-ambingkan oleh orang sekeliling kamu. Hadis ini sahih. Nabi sendiri dengan orang munafik sangat sabar, betul. Sekarang kan nggak, kafir bisa kelihatan Pak. Munafik yang nggak kelihatan lebih gawat dari jin. Siapa kadangkala susah ya, lebih jahat dari siapa munafikun tuh, pusingin dong mah. Manyodok dari belakang. Bare ndak Ustadz Pak Uji orang munafik. Susah. Masih gampang menundukan jin siapa apa? Munafik tuh deh, mukonya nampak, tapi ndak tahu hati dulu payah Pak. Nabi sabar sama orang munafik. Meskipun ia tahu orang tersebut munafik. Kita banyak gak tahu mana yang munafik. Nah, kita sebaiknya berlatih hidup seperti itu. Udah keren tuh. Aduh, ngelatih kayak gitu susah ya. Berarti awak suruh marosok di ate susahnya jin siapa. Bener, jadi jangan mencari jin itu diapain ya? Susah, enggak. Jadi kalau ingin cepat menangkap hal yang sifatnya kayak begitu, itu kan makhluk. Cari mana munafik enggak. Maka ketemu tuh jin siapa. Enggak percaya, ini benar ini. Nah, kita sebaiknya berlatih seperti itu. Supaya apa? Kehidupan kita kan manusia sosial. Tidak mudah didikte. Baik lingkungan, baik orang pinter, baik jin sekalipun. Jin juga bersosial. Antum mengatakan jika orang baik ke saya akan baik. Jika orang buruk ke saya juga akan membalas buruk. Itu namanya antum kena didikte, betul kan? Betul kan? Logikanya antum kena didikte kan? Komitmen. Apa? Kamu berbuat baik walaupun orang lain berbuat buruk. Itu kata Nabi. Ujian hidup kan itu. Komitmen. Umpamanya dibully dengan bahasa sekarang ya bully atau disepelekan. Logika sosialnya gini. Logika sosialnya ya. Ini terkait dengan pola berpikir. Apabila di Indonesia memiliki 1000 mubalik. Banyak. Dan 1000 profesor. Banyak. Yang ingin membenahi Indonesia. Nah, rata-rata orang awam itu jadinya kalau begitu ya, ingin membenahi Indonesia yang 1000 mubalik, 1000 profesor, orang awam itu jadinya hidupnya semau gue. Benar. Mungkin berantakan. Lalu mereka mendikte kita dengan perilakunya yang tidak simpatik dan menjengkelkan. Kan niatnya untuk membaiki nih. Terus yang 1000 profesor, 1000 dai, ini ikut jengkel. Karena harus baik. Itu kira-kira cari solusi apa goblok bareng-bareng? Betul gak? Itu namanya yang 1000 tadi goblok bareng-bareng. 1000 pun antum punya santri, pasti ada ngaco satu. Betul kan? Nggak, jadi susah memperbaiki itu susah. Nabi aja tidak bisa merubah akhlak. Menyampaikan. Ah, itu yang kurang di kita. Kita nggak sama dagang Unilever. Agama nggak begitu. Ada campur tangan Allah, ada wilayah Allah.
Itu yang paling penting. Jadi kalau antum dibully, senyum aja. Sanggup. Susahnya manusia kan gitu. Dibully ngamuk. Wah, repot deh. Oh, jadi suruh pasif dong. Bukan suruh pasif. Gunakan kekuatan sultan spiritual dengan begitu. Itu sultan spiritual. Percaya nggak orang akan kalah dengan antum tidak kelihatan terdikte. Betul? Bahaya dikte itu masuk setan. Waswisu masuk kemana otak? Korin tuh. Itu proses darah. Berjalan di jalan darah. Jadi kalau didikte, dibully, siul-siul aja. Itu ada puasa. Hidup antum dengan kalau mudah tidak gampang didikte, tidak gampang terdikte dari perilaku orang, maka kita hanya tunduk. Didikte sama Allah saja. Sampai pasti itu Allah Maha Cemburu. Selama antum masih mudah terdikte dengan lingkungan, dengan situasi, dengan Allah tidak akan mau mendikte antum. Kok ngajinya kayak gini? Supaya enak dia pahami. Ya, insya Allah itu aja bahasanya. Nggak percaya ya sudahlah. Betul nggak Pak? Nggak percaya udah, ini bahasa Quran kok. Gitu ajaran Islam. Ulama apapun alirannya, mazhabnya, organisasinya, torekotnya, metode ruhaninya, yang anti bertorekot pun sekalipun. Tolong diingat, ajaran Islam yang paling pokok rahmatan lil alamin, sampai kiamat tetap ada orang berjidal membuli kita. Di situ tuntutan daya tahan kita tidak mudah terdikte dengan situasi yang akan terjadi ke depan. Antum sama game terdikte. Pusing. Rahmatan lil alamin itu kan untuk siapa saja. Arti rahmatan lil alamin untuk siapa saja, termasuk binatang, jin. Antum punya kajian spiritual sultan rahmatan lil alamin? Mau? Si Ampa bisa dimasukin botol. Masuk botol, masuk. Ini nggak percaya nih. Sultan rahmatan lil alamin. Gimana ngajinya Dung? Sorry ya. Itu yang gawat. Karena itu inti di atas khalifah. Itu kan Imamul Huda apa itu? Di mana keberadaannya kalau di Nabi Sulaiman? Salah satu wali kutub. Nah itu. Nah, jin bisa masukin botol, makanya ada jin botol. Benar, nggak percaya. Jadi kalau mencari ilmu itu jangan mengotak-ngotakkan diri. Sepakat? Nah, kalau kita ingin belajar, antum sendiri juga harus memiliki wawasan terbuka dulu. Ya, kalau sebelumnya kita sudah merasa eksklusif, saya SAG, saya ulama, itu namanya terhijab. Alias sudah tertutup. Pahami? Itu bukan kejiwaan, itu kenyataan. Maka antum terhijab secara spiritual. Makanya ilmunya pun tidak akan bermanfaat lebih luas. Penting. Ya. Jadi tanda-tanda orang itu sudah rusak bisa dilihat dari tingkah lakunya setiap hari. Manusia diciptakan dengan hasrat selalu ingin menjadikan sesuatu lebih baik. Betul? Betul kan? Ingin baik kan? Ingin sempurna kan? Mencari lebih dari keadaan. Begitu manusia. Manusia diberikan kebebasan memilih. Betul? Kehendak sesuai dengan yang diinginkannya kan? Dan tergantung bagaimana manusia itu mengemudikan kehidupannya. Pertanyaannya, ingin jadi kudo, ingin jadi kusir? Kemarin. Tuh. Kita udah tahu.
Ini kendaraan nih. Jangan suruh jadi kusir. Korin suruh jadi kusir, ngaco kita. Banyak nih orang sekarang ya, didikte kamu mau korin kan ngaco kita hidup. Nah, jadi hati-hati. Kita sedikitnya udah paham mesti gimana amalannya ada kan. Ada sebuah ciri manusia yang paling rusak. Dan tanda-tanda bisa dilihat dari tingkah lakunya setiap hari. Ciri-ciri manusia yang soleh dan beriman. Ciri utama orang soleh itu tidak mendengar keburukan orang soleh lainnya. Setuju? Ulang. Orang yang paling rusak kan nggak disebut. Ke situ dulu. Kita ngomong itu harus yang soleh dulu, jangan yang jelek dulu. Ya, ulang. Ciri utama orang soleh itu tidak mendengar keburukan orang soleh lainnya. Ketangkep? Ketangkep? Hari ini aja manusia banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Sekarang zaman dah rusak. Menyebar keburukan. Orang lain malah bangga. Jangan dipukul rata ya. Ini beda tarbiyah kajinya ya. Dunia ini sudah rusak. Makin dibuat rusak. Jadi memang ada sebuah perbuatan yang bisa membuat manusia menjadi rusak. Perbuatan tersebut adalah orang-orang yang selalu berkomentar buruk terhadap sesamanya. Dan itu seperti tidak merasa dilakukan oleh mereka sehari-hari begitu. Udah lupa dia. Jika ada orang yang berkomentar orang sedunia sudah rusak, artinya tidak ada lagi yang benar, maka sesungguhnya dialah orang yang paling rusak. Kira-kira paham? Itu orang yang paling rusak. Bukan orang yang buat dosa. Sudah tidak ada menganggap lagi kebenaran di atas dia. Itulah orang yang paling rusak. Ya, dosa itu masih ada tiap hari. Itu tarbiyah. Makanya ada hukum keseimbangan. Sudah buat dosa karena lalai dan lupa, buat langsung dengan kebaikan. Hadis. Ternyata perbuatan tersebut bisa membuat seorang menjadi rusak. Apa itu? Menganggap semuanya rusak. Ndak adonan batu di kampungku. Rusak sadonya. Hati-hati. Dia itu yang paling rusak. Udah gampang lihatnya itu. Gitu aja. Ya. Hindari itu. Yang rusak adalah akhlak dan hatinya. Karena pertama ujub. Dia kena ujub kan? Ujub kan? Nah. Yang kedua tuduhannya belum tentu benar kan? Hindari perbuatan tadi. Agama melarangnya. Agar tidak menjadi manusia yang hatinya rusak serta suka buruk sangka. Itu mainannya sudah wilayah tengah. Obat dari perilaku ini adalah dengan cara menghindari melakukan perbuatan tadi. Gitu aja. Puasa 100 hari, 300 hari, kok kaji jadi susah? Enggak, kaji gampangin aja lah. Terserah, yang penting tidak merugikan orang lain caranya. Itu sebabnya tujuan penciptaan manusia terkait dengan tujuan penciptaan manusia. Itu kaitannya kita biasanya selalu merujuk pada ayat apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Al-Jariyat 51 suratnya ayat 56. Ada tatanannya. Berahmatan lil alamin. Ada runut waktunya. Ubudiyah. Kata ya'bud di ayat tadi diterjemahkan sebagai untuk beribadah. Salah. Bukan itu aja bro. Salah. Seimbangkan dong. Jangan dimentahkan ke sebelah sisi. Jangan sisi kanan aja. Dalam pengertian untuk melakukan apa coba? Sholat, puasa, zakat, haji. Dan semacamnya. Tujuan penciptaan kita seakan-akan hanya untuk melakukan ibadah ritual formal kan jadinya. Ya budu itu bukan begitu pengertiannya. Jadi dengan memahami kata ya'bud saja
maka akhirnya tujuan hidup manusia bisa paham sebatas apa Pak? Kalau sebelah ibadah ritual aja, hanya mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya dalam rangka seleksi. Seleksi apa? Masuk surga, tidak mau neraka. Banyak kayak gitu. Ibadah masa seleksi? Bukan begitu maksudnya. Ya abut itu. Wah, saya ibadah seleksi nih. Wow, masjid. Yang penting saya masuk surga, tidak mau masuk neraka. Itu kan gak tasawuf, bukan tarekat. Dan udah menyalahi konsep real alamin tuh. Padahal kata yabut berasal dari kata abid. Setuju? Asal yabut itu abid. Kata benda abid maknanya hamba, budak. Budak. Atau abdi bahasa mudahnya. Yabut kata kerja bermakna menjadikan diri sebagai hamba. Bahasa syariat. Hamba. Antum hamba. Syariat juga apa? Antum budak gitu. Bahasa bendanya. Akan gitu. Tepatnya mengabdi. Iya kan? Jadi antum harus mengabdi. Budak kan yang mengabdi. Itu tujuan penciptaan kita. Tujuannya itu. Itu sebabnya untuk bisa melaksanakan sebuah pengabdian, bukan sekedar ibadah tok seperti sholat, puasa, zakat, haji aja. Iya kan? Diam di masjid gini, enggak. Mengabdi dalam tataran pengertian yang paling luar nih ya, paling sederhana bagi umat Rasulullah Muhammad adalah melakukan apa saja yang diperintahkan dalam koridor syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Sholat, puasa, zakat, semacamnya. Beribadah. Namun dalam tataran yang lebih dalam, lebih ruhani, lebih spiritual. Ya'bud, mengabdi. Di sini bukan semata sekedar ritual ibadah formal. Ya, bukan. Mengabdi sebagaimana apa yang dilakukan seorang abid adalah melaksanakan perintah tuannya. Stop, angkut tawakal, jangan masuk. Abid antum. Bisa nggak dengerin fatwa hati? Belum kan? Nggak bisa jadi abid. Tuannya kan komunikasi. Tuannya nggak komunikasi langsung, pecah antum. Melalui wali-walinya, melalui dai-dainya, melalui korin. Ada abid jelek? Ada. Iya kan? Dan kebaktian yang tertinggi seorang abid pada tuannya, apa kira-kira sih? Menjalankan perannya untuk tuannya sesuai dengan hal yang terbaik yang mampu dilakukannya. Pasti. Yang mampu antum diturunkan ke dunia, ikhwan-ikhwan itu apa tugas khususnya? Tahu nggak? Kalau sholat, puasa itu semuanya. Tugas khusus antum apa? Ayo, tahu? Kalau esensi tubuh antum nggak tahu nama nafs, antum nggak tahu tugas spesifikasi. Jangan amaruh, tinggi banget. Ini gimana sih ngablak bener ke atas? Heboh nanti dunia. Mana kitabnya, mana kitabnya, mana kitabnya. Kan itu kan. Wilayahnya beda. Ada saatnya yang kalau nama nafs silakan. Karenanya seorang hamba akan mempersembahkan kemampuannya, karyanya yang terbaiknya kepada tuannya. Betul. Karya antum aja nggak tahu mesti berkarya apa. STM. Tukang listrik, karyanya dagang jengkol, kan ngaco itu. Enggak tepat. Jangan disandarkan ke intelektual diri, enggak. Spiritual. Melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan atas nama tuannya. Jadi, kalau dagang PMP atas nama Allah. Kalau jadi dosen, kepintaran atas nama Allah. Kan kita mengabdi itu kepada Tuhan. Semuanya atas nama tuannya.
Antum nikah atas nama Allah. Antum nikah atas nama syahwat. Ngaco. Enggak begitu. Itu syariat itu. Itulah inti menjadi seorang hamba. Melaksanakan semua pengabdian untuk tuannya. Itu aja. Melaksanakan sebuah pengabdian untuk tuannya. Jadi kata ya'bud beda. Beda. Benar atau salah enggak? Lebih tinggi kan? Kita di makomat bisa membedakan. Arif akan nafs. Arif akan tujuan penciptaan diri. Masing-masing manusia, tolong, masing-masing individu manusia mempunyai sebuah fungsi yang spesifik. Kata hadis. Udah tahu fungsi spesifik antum? Sebuah peran yang harus dilakukan atas nama Allah yang spesifik itu, yang menjadi alasan penciptaan begitu. Makanya antum ribuan jigot, antum dijadikan satu, dikorbankan yang lain karena spesifiknya ada di sini. Nah, dengan kata lain, untuk tugas itulah manusia dijadikan. Duduk kan nih? Nah kan yang paling diinti apa? Spesifik saya apa ya? Kan itu. Jika ia berhasil menemukan spesifik tugas antum, pengetahuan tentang ini ada dalam wilayah behit. Mana kitabnya behit? Cari sedunia nggak akan ketemu behit itu. Nggak. Maka ia akan menjadi yang terbaik dalam bidang tugasnya tersebut. Dan Allah meridhoi tugas tersebut, amal tersebut, atau tepatnya pelaksanaan pengabdian tersebut akan Allah mudahkan semuanya baginya. Demi Allah. Dari Imran radhiyallahu anhu terkait kaji ini, saya bertanya, ya Rasulullah, apa dasarnya amal yang beramal secara khusus spesifik? Rasulullah menjawab, kullu syakin yasulul qiyamu bihi kama khalqika min ajliha sadaqatun. Tiap-tiap diri dimudahkan mengerjakan sebagaimana dia telah menciptakan untuk amal itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 2026. Kemudian, ya Rasulullah, mafaidat amalin muhsinin. Ya Rasulullah, apakah gunanya amal spesifik orang yang beramal? Jawab Nabi, kullu insanin ya'malu bima khaliqa min ajlihi aw hasaba mayusarillahu. Tiap-tiap diri bekerja sesuai dengan untuk apa dia diciptakan. Tiap diri antum diturunkan bekerja beribadah untuk apa antum diciptakan. Atau menurut apa yang dimudahkan kepada antum. Jadi jangan cari yang susah. Kalau itu mudah, itu spesifik antum. Yang mudah apa kira-kira? Tidur. Kan gitu kan? Lalu tiap diri bekerja sesuai dengan untuk apa spesifikasinya diciptakan. Atau menurut apa yang dimudahkan kepada antum caranya. Allah tidak mempersulit. Wattabaq tariqo rabbika alladhi syahala alaika. Dan tempuhlah jalan Rabbmu yang telah dimudahkan bagimu. Hadis Bukhari 1777. Tujuhnya 3 kali, praktekin. Tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Cari itu, yang paling mudah. Belum kejawab. Sandarin ke firman ya. Baca An-Nahl 16:69 baca. Di situ kebuka kan nih. Ini kalamnya hikmah menemukan spesifikasi kita, spesialisasi kita dalam menjalani kehidupan masing-masing orang berbeda. An-Nahl surat 16 ayat 69. Udah dibentuk dari kasih sayang Allah tuh.
Langsung aja baca apa ya? Summa kuli min qal'i samarati. Langsung baca ayatnya. Nanti artinya di sini aja kalau sulit. Summa kuli min kulli samarati fasluki subul rabbika sululan yakhruju Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Rabb-Mu bagi orang-orang yang memikirkan. Gini, dipaksa kita berpikir sederhana untuk mencarikan solusi hidup. Jadi kalau ketemu hari itu yang paling mudah, lakukan itu yang terbaik. Jadi jangan dipersulit. Itu dulu ya. Kita buka lagi supaya lebih mantap. Tiap diri dari sabda Rasulullah mempunyai spesifikasi bakatnya masing-masing. Jikot itu beda-beda. Yang udah terbentuk ya, kita ini udah terbentuk kan. Setiap orang dengan mengetahui fungsi spesifikasi kekhalifahan kalian masing-masing, maka kita melaksanakan pengabdian menjadi lebih hakiki. Ya, budak lebih kan, budak ada yang suruh ngepel, gitu kan? Ada yang suruh ngecat, jangan ngecat jadi ngepel gitu kan. Udah orang teknik suruh menjadi manajer, ngaco kan? Oh, nggak bisa spesifikasi beda-beda. Ya, contoh, sholatnya seekor burung itu di mana? Di dalam bentuk membuka sayapnya ketika ia terbang. Itu sholat burung. Sholatnya ikan dalam kondisi saat ia berenang di dalam air. Jadi masing-masing makhluk yang hidup cara pengabdiannya spesifik. Burung taruh di air nggak bisa kan? Spesifikasinya mesti terbang. Nah sekarang spesifik manusia itu kan unik. Pertanyaannya, Ikhwan Rio spesifikasinya apa? Sholat, ibadah, itu kerjaan. Spesifikasinya apa? Itu pusing, putar-putar mandung nih kayaknya. Jika kita berhasil menemukan fungsi itu, maka kita tahu untuk apa kamu diciptakan. Jawabannya ada di An-Nur. Terbuka 24 ayat 41, baca. Itu jawabannya. Suratnya 24 ayat 41. Langsung baca. Alam taro annallahu yubas Alam taro annahu la yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffa kullum qad alima salatahu wa tasbihahu
wallahu alimun bima ya'malun. Tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya lah bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi, dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Tahu spesifikasi antum? Kenapa antum diciptakan? Tahu nggak? Kan disuruh, masih pertanyaan juga di An-Nur. Gini. Pengabdian yang hakiki seorang hamba, seorang abid, seorang budak terhadap Allah, untuk melaksanakan pengabdian dengan cara menjalankan fungsi spesifik diri kita, itu harus sesuai dengan apa yang Allah mau ciptakan dari awal gitu. Fungsi diri spesifikasi itu harus tahu man arafa nafsahu, nama nafs antum. Ya. Misi hidup itu begitu, tugas kelahiran. Insya Allah besok mengerti. Masya Allah, susah. Tahu itu nanti antum lebih enak. Ma'rifatnya lebih tahu. Jadi tidak mujmal, tidak menyeluruh. Antum punya spesifikasi itu. Kita ini serakah. Hantam sana, hantam sini, hantam sana, hantam sini. Kuncinya satu, wilayah Allah itu yang nunjuki Allah. Kalau ditunjuki sama andong itu masih wilayah andong. Bisa salah. Betul? Fatwa hati itu yang andong ngajarin. Mau nggak nih? Insya Allah Rabu, Jumat sampai 4 bab pagi. Ya. Karena harus tahu dasar Qurannya. Kalau amalannya kecil-kecil aja. Banyak maaf, bukan menggantung kaji, kita harus tahu dasar. Kita tidak boleh taklid kaji di sini. Kita harus realisasi di awal apa dulu. Seperti tadi, kita harus tahu batasan ikhtiar di mana. Ternyata kalau nggak tahu, tanya kepada ahlinya. Ahlinya siapa? Ahli zikir. Tuh kan? Sudah itu amalannya gimana secara syariat gitu. Sudah itu kita main di wilayah ruhani. Pak Ilu Andung, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.